Baik, selamat malam semuanya. Kita mulai ya untuk webinar pada malam hari ini. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung kepada peserta webinar pre-competition mentoring yang sudah ada di room Zoom. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman sekalian, marilah kita bersama-sama menghaturkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat dalam acara webinar pre-competition mentoring dengan tema strategi dan tips meraih juara esai serta lolos pendanaan kampus yang dilaksanakan pada hari ini 3 Januari 2026. Nah, diharapkan kepada teman-teman peserta dapat mengikuti kegiatan dengan maksimal dan juga aktif agar ilmu yang kita dapatkan juga maksimal tentunya. Oke, sebelumnya maaf. Baik. Nah, sebelum kita mulai ke webinar kita pada malam hari ini, perkenalkan, saya Sasta Rahma Satya Arja yang akan memandu jalannya kegiatan kita pada malam hari ini. Nah, untuk rangkaian acaranya, kita akan memulai dengan dokumentasi pada awal kegiatan, kemudian pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan juga nanti di akhir ada dokumentasi lagi dan juga penutup. Baik, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, sebelumnya kita akan melakukan dokumentasi pada awal kegiatan ini. Mohon kepada seluruh peserta yang sudah ada di room Zoom berkenan untuk menyalakan kamera dan juga menggunakan virtual background yang telah disiapkan oleh panitia. Karena kita akan melakukan dokumentasi pada awal kegiatan ini. Baik, silakan. Jika sudah, saya akan hitung ya, teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Nah, jadi pada malam hari ini di webinar pre-competition mentoring, kita akan bersama pemateri yang luar biasa nih, teman-teman. Yaitu ada Kak Andre Kurniawan Pratama. Nah, sebelum masuk ke pemaparan materi, saya akan membacakan profil narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah Kak Andre Kurniawan Pratama, mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, yang mana beliau ini aktif dan juga berprestasi di bidang kepenulisan ilmiah, esai, riset, dan juga bisnis plan dengan berbagai capaian baik di tingkat nasional dan juga internasional. Di antaranya pernah meraih juara satu Saria Business Plan Competition, kemudian juara satu pada ajang Mandalika Essay Competition 7, kemudian juara tiga pada ajang National Essay Competition, kemudian juara satu Syariah Banking Business Plan Competition 2024, kemudian juara satu ASEAN Innovative Science and Environmental and Entrepreneur Fair pada tahun 2025, juara 2 Indonesia International Affiliate Science Project Olympiad 2024, dan juga banyak meraih best paper pada ajang-ajang kompetisi lainnya. Nah, selain prestasi tersebut, beliau juga memiliki pengalaman sebagai asisten lecturer pada mata kuliah Basic Science of Communication dan Marketing Management
kemudian supervisor PKM Maba, Fakultas Pertanian dan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya, kemudian menjadi moderator dan pemateri pada berbagai kegiatan akademik, dan juga beliau merupakan founder EcoSac, proyek bisnis media tanam organik yang berhasil meraih Brawijaya Startup Action 2025 funding sebesar 15 juta rupiah. Nah, pada kesempatan kali ini beliau akan membagikan strategi dan juga tips meraih juara esai serta pengalamannya yang lolos pendanaan kampus kepada teman-teman sekalian. Baik, tanpa berlama-lama, kita sapa dulu nih pemateri kita ada Kak Andre Kurniawan Pratama. Halo Kak, selamat malam. Halo Kak, selamat malam. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Kak. Oke, baik. Karena Kak Andre sudah Oke, siap baik. nih Terima ya kasih Kak ya Kak. untuk membagikan pengalaman dan juga ilmunya kepada kita semua. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kakak moderator atas sudah memimpin pada malam hari ini. Baik, mungkin bisa dibantu untuk share screen. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Andri Kurniawan Pratama. Mungkin bisa di next, Kak. Mungkin sedikit berkenalan kembali teman-teman. Saya Andri Kurniawan Pratama, yaitu mahasiswa berprestasi muda dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Di sini saya memiliki beberapa berminatan seperti adanya kepenulisan ilmiah, kemudian manajemen proyek dan juga berbagai kegiatan pada orientasi mahasiswa seperti halnya di LKM dan juga beberapa kegiatan-kegiatan lain. Mungkin untuk teman-teman nanti apabila ingin menanyakan lebih lanjut mengenai sesi mentoring coaching klinik pada malam hari ini mungkin bisa menghubungi saya di nomor WA dan juga Instagram yang sudah tertera di PPT saya tersebut. Oke, next. Oke, baik teman-teman, sedikit bercerita. Jadi saya ini mengikuti kompetisi yang diadakan oleh Nusantara Muda ini 4 kali dan saya juga menjuarainya 4 kali. Jadi kompetisi pertama yang saya ikuti itu adalah Mandalika Essay Competition 6, yaitu pada bulan Februari 2025. Itu saya mendapatkan juara 3. Kemudian kompetisi kedua saya mengikuti National Essay Competition di Bali, NEC 4, itu pada bulan Mei saya mendapatkan juara 3 dan instansi saya mendapatkan juara umum. Kemudian saya mengikuti lagi Mandalika Essay Competition 7 pada bulan September di Lombok. Itu saya mendapatkan juara 1, 2, 3 berturut-turut tim saya. Jadi dan alhamdulillah mendapatkan juara umum juga. Kemudian terakhir yang saya ikuti adalah kompetisi PIN di Malang di bulan November kemarin. Itu saya mendapatkan juara 3. Ada beberapa hal yang nantinya akan saya sampaikan. Kenapa saya bisa 4 kali berkompetisi dan 4 kali winner? Apakah ini hanya berdasarkan keberuntungan saja, ataukah ini ada strategi-strateginya? Maka akan terjawab setelah ini. Mungkin bisa di next. Oke teman-teman, sebelum kita membahas bagaimana strateginya, kita berbicara terlebih dahulu siapa itu pemenang, lalu bagaimana kualifikasi dari pemenang, khususnya pada kompetisi-kompetisi seperti esai, gimana kita itu dituntut untuk berpikir kreatif, teman-teman. Yang pertama, ide kita itu adalah harus futuristik. Apa itu ide futuristik? Itu ide yang membawa cara baru untuk melihat masalah dan membuka peluang yang belum terpikirkan sebelumnya. Jadi, ide teman-teman itu harus bagaimana ya? Istilahnya tuh sesuatu yang mind of blowing gitu teman-teman. Jadi idenya tuh wow dan masih dalam jangkauan realistis untuk segera direalisasikan. Kedua itu juga harus berlandaskan iptek teman-teman.
solusi yang Anda lahirkan, solusi yang teman-teman lahirkan itu bukanlah sebuah solusi yang hanya sebagai angan-angan saja atau sebagai mengandai-andai saja. Kira-kira kalau seperti ini pasti bisa, tapi harus juga dibuktikan dengan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang menyatakan memang ada mengarah ke sana, bahwasanya solusi-solusi yang Anda pikirkan itu adalah sesuatu yang memang akan menjadi kunci dari permasalahan-permasalahan yang ada. Dan yang terakhir ini adalah cukup penting sekali. Banyak sekali teman-teman itu melewatkan ini. Artinya apa? Teman-teman itu memiliki ide yang wow, ide bagus. Saya mau membuat produk ini. Tapi teman-teman membuat produk tersebut tidak berdasarkan masalah. Artinya apa? Teman-teman itu membuat produk dulu, baru masalahnya tuh dicari-cari. Kira-kira produk ini tuh mampu menyelesaikan masalahnya siapa? Itu salah, teman-teman. Karena teman-teman itu harus yang pertama itu adalah mencari permasalahannya terlebih dahulu. Misalkan di daerah A, kemudian teman-teman menemukan permasalahan seperti ini, misalkan di daerah Sumatera saat ini ada banjir, ada masalah kesehatan itu mungkin adanya paparan bakteri, virus, di mana dengan adanya genangan air dan kelembapan yang sangat tinggi itu bisa meningkatkan reproduksi bakteri sehingga masyarakat itu mudah terjangkit bakteri, apalagi yang memiliki luka-luka terbuka. Oleh karena teman-teman menghadirkan sebuah inovasi uh, buat alat yang membalut luka yang terbuat dari bahan-bahan lokal yang mudah dibuat secara darurat saat terjadi bencana. Itu mungkin terlihat sederhana, tidak terlalu futuristik, tapi urgensinya ada, itu akan sangat kuat sekali teman-teman. Dibandingkan ide kalian itu sangat futuristik, istilahnya membuat kota di bawah lautan, misalkan demikian. Itu sangat bagus sekali idenya. Tetapi apakah urgensinya itu memang perlu? Apakah daratan saat ini tidak bisa dihuni? Kan tentu saja itu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan yang akan ditimbangkan oleh juri. Kira-kira apakah benar ide kalian itu memiliki urgensi untuk segera diwujudkan? Next. Nah, besok teman-teman itu pastinya akan sepengalaman saya mengikuti kompetisi di Nusantara Muda, teman-teman, itu saya itu diberi waktu 4 menit presentasi, teman-teman. Jadi, kita itu hanya punya waktu 4 menit untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan, nih, apa yang kita sudah tulis, mungkin ada tulisannya ada yang 10 lembar, 8 lembar. Kita hanya punya waktu 4 menit untuk menyampaikan itu secara utuh kepada dewan juri. Tentu caranya adalah kalian harus fokus kepada 3 poin utama, teman-teman. Kalian harus cari tahu esai kalian itu uniknya di mana sih. Jangan sampai kalian yang punya ide kalian nggak tahu uniknya di mana. Atau mungkin kalian yang punya ide merasa, ini mah sama aja, sama kayak yang lain-lain nggak ada uniknya. Lalu apa yang akan kalian tawarkan kepada dewan juri kalau tidak ada keunikan? Kalian harus punya keunikan. Fokuslah pada 3 keunikan utama. Itulah yang harus teman-teman tekankan kepada dewan juri. Lalu, kalian juga harus memberikan contoh nyata, teman-teman. Apabila ide kalian ini sudah ada sedikit realisasinya nih, mungkin dari testimoni atau penelitian teman-teman, percobaan teman-teman, bagaimana reaksi dari suatu inovasi yang telah teman-teman buat. Lalu juga ini yang paling penting adalah buka dan tutup dengan kalimat yang kuat. Artinya, teman-teman harus berdasarkan data, berdasarkan fakta, teman-teman harus bisa meyakinkan bahwasanya apa yang teman-teman buat, apa yang teman-teman pikirkan itu adalah sebuah ide yang memang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam waktu 4 menit, teman-teman itu harus bisa meyakinkan juri. Nah, seperti yang telah saya sebutkan tadi di depan teman-teman, ada halnya mengenai ide yang futuristik, berlandaskan iptek, dan urgensi. Ada satu hal yang sangat penting sekali, teman-teman. Di mana ini yang membawa saya 4 kali juara. Di mana saya tidak pernah meninggalkan satu benda ini. Next. Nah, ini teman-teman. Jadi, kunci dari kemenangan itu kalian harus membawa prototipe. Lalu, kalau kita nggak punya prototipe, bagaimana, Kak? Ya buat. Karena dengan waktu 4 menit, itu sangat-sangat hampir tidak mungkin kalian bisa menjelaskan semua komponen ide kalian atau semua kelebihan-kelebihan inovasi kalian kepada dewan juri. Jadi prototipe itu adalah alat bantu yang bisa diingat oleh dewan juri. Misal kalian membuat website, tentu saja kalian harus membawa desain websitenya, biar dewan juri itu tahu, oh kira-kira website kalian itu gambarnya seperti apa sih. Terus kalau kalian buat aplikasi, minimal bawa desain aplikasinya, meskipun belum bisa ada
flow-flownya, belum bisa aplikasi dari satu ke satu itu belum jalan, yang penting masih ada desainnya, dan teman-teman itu bisa menunjukkan kepada dewan juri, seperti inilah ide saya, seperti inilah apa yang saya buat. Lalu teman-teman mungkin ada yang membuat ini ya, makanan fungsional ataupun membuat ide-ide yang eh, cukup bukan cukup simpel ya, yang masih memungkinkan untuk dibuat, itu teman-teman harus membuatnya. Bawa ke depan dewan juri, tunjukkan bahwasanya ini adalah ide yang kami buat. Apakah ini kewajiban? Tentu saja tidak, teman-teman. Ini bukan kewajiban karena tidak ada kewajiban dari kompetisi kita harus membawa prototipe. Kan yang diwajibkan adalah membawa poster ataupun PPT untuk presentasi. Tetapi kalau teman-teman kalian yang lain membawa dan kalian tidak, itu tentu saja teman-teman yang membawa itu akan mendapatkan nilai lebih dan tidak ada larangan untuk membawa prototipe. Tentu saja ini akan menjadi suatu peluang bagi mereka yang mampu membawa prototipe. Lalu berbicara mengenai prototipe, teman-teman, prototipe itu tidak harus sesuatu yang sudah final, tidak harus sesuatu yang sudah bagus, yang sudah bisa enak dipandang mata gitu enggak. Jadi ada macam-macam prototipe. Bisa di next, Kak. Nah, jadi prototipe itu banyak sekali jenisnya, teman-teman. Tidak harus kalian membawa sebuah produk yang final jadi, itu tidak tidak harus seperti itu. Jadi kalau misalkan nih kalian membuat inovasi drone, kan nggak mungkin ya mau bikin drone harga ratusan juta. Kalian bisa bikin peta konsepnya. Kira-kira bagaimana alur berpikir drone tersebut? Bagaimana komponen-komponen untuk menciptakan drone tersebut? Itu kalian bisa kalian bikin dalam peta konsep, teman-teman. Itu kalian bisa bikin bentuk flowchart ataupun sketsa, mind map dengan desain-desain yang bagus. Kalian cetak di kertas A4 atau A5, kemudian kasih ke dewan juri ketika presentasi. Maka dewan juri ketika mungkin ngeblank melihat pembicaraan kalian atau ketika kalian presentasi dewan juri, ini ngomong apa sih? Dewan juri itu masih bisa melihat apa yang kalian bagikan. Kemudian kalau teman-teman itu membuat produk-produk yang kurang bukan kurang ya, tidak begitu sulit seperti halnya mungkin membuat sunscreen, membuat F&B, membuat alat-alat kecantikan atau produk-produk kesehatan yang masih memungkinkan untuk dibuat, maka usahakan teman-teman itu sudah membawa final produknya. Kalau teman-teman tidak bisa membuat final produknya, bagaimana teman-teman bisa meyakinkan dewan juri? Jadi kalian bilang, saya membuat biskuit dari tepung ini yang berfungsi untuk mengatasi diabetes, tapi teman-teman tidak membawa biskuitnya. Bagaimana teman-teman bisa meyakinkan bahwasanya biskuit itu memang bisa dibuat dan bisa digunakan untuk mengatasi diabetes? Itu kan akan menjadi sebuah pertanyaan. Ketika teman-teman sudah mampu membawa biskuitnya, atau minimal bawa kemasannya dan juga peta konsep bagaimana biskuit tersebut diciptakan, itu akan sedikit meyakinkan dewan juri bahwasanya oh memang kalian itu mampu atau menguasai untuk menciptakan apa yang telah kalian pikirkan. Kemudian ada yang terakhir teman-teman, jenis prototipe yang terakhir adalah sampel, teman-teman. Jadi ada satu prototipe itu yang sering saya bawa itu adalah sampel. Sampai saat ini ketika saya kompetisi saya belum pernah membawa peta konsep ataupun final produk, tapi saya selalu membawa sampel. Pada kompetisi MH6, saya itu memiliki ide mengenai game online yang mengangkat tema budaya. Jadi ada klan-klan gitu yang saling serang, akan tetapi itu bertemakan budaya. Nah, itu saya membawa prototipenya, saya membawa desain-desainnya. Itu saya mendapatkan juara 3. Kemudian di NEC 4 Bali itu saya menciptakan ide tentang bagaimana IKN atau Jakarta itu direvitalisasi untuk bisa menciptakan urban farming dan juga ruang budaya. Di situ saya juga mendapatkan juara 3. Di situ saya membawa konsep gedungnya, saya membawa desain gedungnya. Kemudian di MEC 7 waktu September kemarin itu saya membawa beberapa ide dan yang tembus bisa menjadi juara 1 itu adalah aplikasi lelang pertanian, teman-teman. Jadi saya memang benar-benar membawa sampelnya, jadi aplikasinya dalam bentuk Figma itu udah bisa dipencet-pencet, udah bisa flow, itu bisa menunjukkan kepada dewan juri bahwasanya ini adalah aplikasi saya, desainnya tuh seperti ini dan tujuan dari penciptaan aplikasi itu seperti ini. Kemudian pada yang terakhir itu di PIN 1 kemarin di Malang, itu saya menciptakan sebuah website yang inklusif untuk teman-teman disabilitas itu bisa mencari kos.
Dan itu juga saya sudah bisa membawa prototipe websitenya. Website itu udah jadi, sudah bisa dipencet-pencet dan juga sudah ada flow-nya begitu teman-teman. Jadi dari semua kompetisi yang saya ikuti dari Nusantara Muda, semuanya saya membawa prototipe. Tidak ada tangan kosong, tidak ada hanya membawa poster ataupun hanya meyakinkan juri lewat persuasivitas lewat saya ngomong, itu enggak. Saya membawa prototipe sehingga itu adalah salah satu kunci kenapa saya bisa memenangkan. Saya 4 kali ikut dan 4 kali memenangkan. Next. Oke, tadi membicarakan tentang prototipe nih teman-teman. Ada satu pengalaman ketika kemarin saya di PIN, itu adalah ada satu tim dari Universitas X, itu dia membawa alat yang sangat canggih teman-teman. Alatnya itu sudah ada, sudah bisa dipakai, sudah bisa diperagakan, itu sangat bagus sekali. Tetapi mereka itu mendapatkan juara harapan. Sedangkan saya yang membawa sebuah konsep website itu bisa mendapatkan juara 3. Itu kuncinya ada di 3 hal ini. Pola presentasi, gaya bahasa, dan gerakan tubuh. Ini sangat penting teman-teman. Mau sebagus apapun prototipe kalian, ibaratkan kalian nanti membawa drone, tapi kalian nggak bisa ngomong di depan juri, itu juri akan ngeblank. Sebenarnya kalian tuh ngomongin apa sih? Sebenarnya kalian tuh bahas apa sih? Dan itu akan menjatuhkan nilai kalian teman-teman. Jadi selain kalian membawa prototipe, kalian tuh harus bisa ngomong dengan tepat di depan dewan juri. Nah, kalau saya sendiri teman-teman, itu saya membagi dalam 2 kategori dalam pola presentasi atau body language. Itu saya sesuaikan dengan subtema yang saya ambil teman-teman. Ketika saya mengambil subtema sains dalam pola presentasi, itu saya harus menciptakan suara atau mencerminkan kejelasan argumen, ketepatan data, dan situasi akademik. Gaya bahasa atau omongan yang saya gunakan ini teman-teman, itu saya harus meniru bagaimana profesor itu ngomong, bagaimana Steve Jobs itu ngomong. Jadi teman-teman harus bisa meyakinkan orang ketika teman-teman mengambil subtema sains. Karena itu kalian misalkan ini menciptakan makanan kesehatan, tapi kalian cara ngomongnya kurang meyakinkan. Kira-kira apakah yang mendengarkan itu nggak khawatir ini dimakan beracun apa enggak ini nanti? Jadi teman-teman itu kalau membawa subtema sains yang menyangkut masalah nyawa manusia, yang menyangkut masalah keamanan keselamatan, itu harus menggunakan data dan juga benar-benar menggunakan bahasa yang baik teman-teman agar bisa meyakinkan orang-orang yang mendengarkan bahwasanya apa yang teman-teman bicarakan itu memang benar. Berbeda dengan subtema sosial humaniora teman-teman. Ketika berada di subtema sosial humaniora, teman-teman membuat website pariwisata, teman-teman membuat aplikasi, teman-teman membuat apalah itu, mungkin warung digital dan lain sebagainya. Itu teman-teman itu sedang meyakinkan juri untuk ikut setuju bahwasannya apa yang teman-teman buat itu memang bagus dan memang tepat untuk diterapkan di permasalahan tersebut. Jadi ibaratnya kalau ketika di subtema sains atau gaya bahasanya teman atau cara ngomongnya teman-teman itu formal, bersifat akademik, kalau di tema sosial humaniora itu teman-teman gaya ngomongnya itu adalah seperti sales, orang yang menunjukkan kelebihan dari produk-produk kalian, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah di gaya bahasa, teman-teman. Nah, kalau subtema sains itu kalian harus menggunakan kata-kata yang bagus, teman-teman. Kata-kata ilmiah itu bagus sekali, apalagi kalian bisa menghafal mungkin nama-nama komposisi dalam bahasa ilmiah, kemudian bisa menghafal sesuatu yang bersifat ilmiah. Itu akan sangat meyakinkan dewan juri. Apalagi kalau kalian bisa mengutip citasi, misal berdasarkan penelitian ini yang terbit pada di jurnal Scopus menunjukkan bahwasanya ini. Nah, itu sangat bagus sekali. Itu artinya kalian sudah tepat menunjukkan sesuatu yang ilmiah di tempatnya. Nah, sedangkan kalau subtema sosial humaniora, teman-teman, kalian tuh menggunakan bahasa yang dekat dengan hati dewan juri. Misal kalian ini membuat aplikasi jual beli khusus pertanian, jual beli khusus barang-barang dapur, jual beli khusus perabotan rumah tangga. Gaya bahasa kalian itu juga harus disesuaikan. Target kalian siapa? Target saya itu anak-anak. Target saya kalian anak-anak. Apakah anak-anak itu beli atau orang tuanya yang beli?
Nah, itu harus disesuaikan teman-teman. Jadi harus dipikir matang-matang. Target saya itu adalah pelancong. Apakah benar-benar pelancongnya akan mengakses website kalian atau para tour guide? Nah, itu benar-benar harus dipikirkan. Sehingga kalian tuh harus memilih gaya bahasa yang bagus dan kuncinya itu adalah kalau di subtema sains, tugas kalian adalah meyakinkan dewan juri dengan menunjukkan bukti-bukti ilmiah baik dari penelitian-penelitian sebelumnya ataupun dari data-data yang tervalidasi pada subtema sosial humaniora. Tugas kalian itu adalah melakukan boom kelebihan dari produk-produk kalian. Semua yang diomongin itu isinya adalah boom-boom kelebihan. Tapi jangan sampai boom ini menjadi boom beneran. Kalian menunjukkan bahwasanya bilang, produk saya ini bisa mengatasi ini dalam ketepatan akurasi 100%. Padahal tidak ada jaminannya. Itu salah. Jadi, apa yang kalian lebih-lebihkan ataupun apa yang kalian tunjukkan ke dewan juri, itu harus ada validasinya juga. Meskipun di subtema sosial humaniora, misalkan kalian membuat website ini ya, website pariwisata, kalian bilang bahwasannya dengan website pariwisata itu tuh bisa meningkatkan ekonomi masyarakat itu naik menjadi 10 sampai 50%. Ini tuh sudah pernah dilakukan di Cina, di wilayah ini menunjukkan bahwasannya wilayah sana itu ekonominya naik gara-gara adanya website pariwisata sehingga pariwisatanya naik. Nah, itu kan artinya sesuatu yang kalian lebihkan itu ada validasi pendukungnya. Kemudian selanjutnya adalah gerakan tubuh, teman-teman. Pada subtema sains itu gerakan tubuhnya itu lebih terstruktur, teman-teman. Kalian lebih formal, lebih kalem, lebih santai. Kemudian kalian tuh benar-benar casual dan juga meyakinkan. Berbeda dengan subtema sosial humaniora. Pada subtema sosial humaniora kan itu terlihat lebih humanis, lebih ramah gitu, teman-teman. Kalian ada jargon, kemudian nanti mungkin bisa ada ini ya kayak kalau saya bilang ini maka jawab seperti ini. Nah, jadi kayak lebih meningkatkan diri kepada audiens. Sedangkan pada subtema sains itu kalian menunjukkan diri bahwasanya kalian itu adalah benar-benar seorang profesional yang meyakinkan. Oke, next. Nah, teman-teman, tadi kita sudah berbicara mengenai bagaimana kita bisa melakukan presentasi yang bagus baik dari sisi prototype, kemudian pemilihan gaya tubuh, bahasa, dan juga berbagai macam. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai bagaimana kita tuh bisa mendapatkan bantuan keuangan. Nah, sebelum saya membahas ini, teman-teman, disclaimer terlebih dahulu ya. Jadi, sebenarnya setiap universitas itu memiliki aturan yang beda-beda, teman-teman. Jadi, tidak bisa kita samakan. Hal pertama yang wajib teman-teman lakukan sebelum mengajukan proposal bantuan keuangan ke universitas adalah menanyakan ke bagian kemahasiswaan fakultas terlebih dahulu. Tanyakan, apakah saya bisa mengajukan proposal bantuan kompetisi? Nah, kalau dari pihak fakultas menyatakan bisa dan mereka memiliki template seperti yang saya lampirkan teman-teman, ini adalah template dari universitas saya dari Fakultas Pertanian. Jadi semua proposal itu bentuknya harus seperti ini. Kalian harus mengikuti template yang ada dari fakultas, teman-teman. Tapi kalau mereka itu nggak punya template atau mereka bilang, oh terserah mas, bisa silahkan bisa dibuat sekreatif mungkin. Teman-teman bisa mengikuti format yang disediakan oleh panitia. Nah, lalu yang nggak kalah penting teman-teman adalah teman-teman itu wajib punya dosen pembimbing, teman-teman. Nggak bisa teman-teman itu nggak punya dosen pembimbing. Karena untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari kampus, itu teman-teman harus atas persetujuan dosen pembimbing, lalu mungkin kalau di fakultas dari wakil dekan, lalu baru akan dicairkan. Nah, dana cair sendiri itu teman-teman ada banyak tipe, tidak bisa kita samaratakan. Ada juga kampus yang misal kita ngajuin minggu ini, terus bulan depan atau H-3 sebelum kita berangkat duitnya dikasih. Ada juga universitas yang ngasihnya kamu pakai uangmu dulu ya, nanti kita reimburse. Itu juga ada. Jadi ini tidak bisa disamaratakan. Teman-teman harus konfirmasi ke universitas terlebih dahulu. Kira-kira bisa nggak sih kalau cair di awal atau reimburse? Kemungkinan kebanyakan itu reimburse, teman-teman. Tapi kalau teman-teman itu bisa mendapatkan dosen pembimbing yang bagus atau dosen pembimbing yang baik, itu biasanya itu ada yang ditanggung sama dosen pembimbing dulu, teman-teman. Jadi
nanti uangnya itu akan dikasih sama dosen pembimbing. Jadi dikasih full, jadi nanti uang proposal itu tinggal masuk ke dosen pembimbing seperti itu. Itu kalau kalian mendapatkan dosen pembimbing yang mungkin beruntung ya. Kalau mungkin sistemnya reimburse ya, teman-teman harus bisa menyiapkan dana terlebih dahulu untuk bisa nanti diganti mungkin 1 atau 2 bulan kemudian bisa diganti oleh kampus. Dan ini ya teman-teman, ada hal yang perlu diperhatikan. Kan di Indonesia ini ada 2 tipe PTN teman-teman, yaitu ada PTN-BH dan juga PTN-BLU. Di mana 2 PTN ini kan memiliki sistem yang berbeda. Dan kalau di PTN-BH, tentunya di universitas saya itu sendiri teman-teman, itu kita tuh sudah bisa mengajukan dana di tingkat fakultas. Jadi rektorat itu udah nggak ikut-ikutan. Kita udah bisa mengajukan dana di tingkat fakultas dan semua diberesin di tingkat fakultas. Jadi rektorat itu udah nggak ikut campur lah. Tapi ada juga beberapa teman saya yang berada di PTN BLU atau Badan Layanan Umum, itu mereka itu masih menggunakan rektorat. Jadi pengajuannya itu masih terpusat di rektorat, belum bisa di fakultas atau departemen masing-masing. Dan ini ada beberapa daftar PTN BH, teman-teman, ada UI, UGM, IPB, ITB, dan juga berbagai universitas seperti UM, UNER. Mungkin teman-teman yang nggak tahu nih PTN ku PTN atau PTN BLU ya, nah itu teman-teman bisa mencari di Google kira-kira PTN teman-teman itu udah BH atau masih BLU. Lalu nanti teman-teman konfirmasi kalau ternyata PTN kalian masih BLU, mungkin kalian bisa saja langsung menuju ke rektorat. Tapi kalau sudah PTN BH, biasanya itu sudah bisa lewat fakultas masing-masing, teman-teman. Nah, ini ada satu hal, teman-teman, yang menjadi kunci untuk mengajukan proposal dan proposal kalian itu terlihat bagus, teman-teman. Kalian jelasin siapa sih yang menjadi penyelenggara dari kegiatan ini. Itu sangat penting, teman-teman. Siapa yang menyelenggarakan kompetisi kalian itu sangat penting. Biasanya semakin bagus universitasnya atau semakin terkenal universitasnya, itu validasinya akan semakin tinggi. Artinya di aksesnya itu cepat gitu. Semakin bagus universitas yang menyelenggarakan. Nah, selain kalian menjelaskan siapa penyelenggaranya, itu teman-teman juga harus menjelaskan berapa banyak peserta di situ. Terus posisi kalian itu seperti apa? Kalian membawa ide apa? Dan apa yang kalian rebutkan? Begitu. Harus dijelaskan di dalam proposal sehingga nanti pertimbangannya itu adalah orang yang mempertimbangkan apakah proposal ini layak itu bisa ngerti, oh ternyata saingannya tuh segini, merebutkan ini begitu. Jadi ketika nanti kalian ada kesempatan juara atau chance menuju juara itu lebih besar, biasanya teman-teman akan mendapatkan kesempatan lebih untuk mendapatkan pendanaan. Selain itu juga ada beberapa faktor X, teman-teman. Misalkan kalian satu tim dengan teman-teman Mawapres atau satu tim dengan teman-teman atau kating-kating yang memang sudah sering ikut kompetisi, itu mungkin memang akan mendapatkan kesempatan yang lebih untuk mendapatkan pendanaan dari kampus karena mungkin kampus sudah istilahnya sudah ada trust kepada orang-orang tersebut untuk bisa membawa adik-adiknya menjadi juara pada kompetisi-kompetisi gitu. Oke, next. Oke, teman-teman. Jadi dari sekian banyak tadi, teman-teman, mengenai bagaimana cara mengajukan dana, mengenai bagaimana cara kita presentasi, prototype, itu semua tidak ada gunanya kalau kita tidak berdoa. Jadi semuanya itu tetap kembali lagi ke bagaimana takdir kita. Jadi strategi terbaik dalam sebuah kompetisi itu adalah melibatkan kekuatan tak terlihat, teman-teman. Jadi berjuanglah dengan totalitas, namun kita juga harus sadar bahwasanya keberhasilan itu adalah pertemuan antara kesiapan kita dalam menggapainya dan juga ridho dari Tuhan. Jadi kalian itu harus menjemput kemenangan itu melalui doa dan juga bakti kepada orang tua. Jadi teman-teman nggak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja. Saya berusaha sebaik mungkin sampai kalian lupa berdoa, kalian lupa meminta restu kepada orang tua. Next. Nah, mungkin teman-teman bagi yang tadi sudah sempat disebutkan oleh kakak moderator bahwasanya saya memiliki founder dari Ecosak Group. Jadi di Ecosak Group ini ada juga kegiatan mentoring kompetisi, teman-teman. Jadi apabila teman-teman mungkin setelah ini ada kompetisi-kompetisi lain, mungkin mau mengikuti eventnya Nusantara Muda yang ada di Bandung, yang ada di Lombok. Nah, kan mungkin kalau
besok masih belum beruntung nih mau nyoba lagi yang di Bandung, yang di Lombok, mungkin teman-teman bisa join ke grup saya. Di sini ada free mentoring penyusunan karya teman-teman, dan di mentoring langsung oleh alumni Universitas Brawijaya yang saat ini sedang melaksanakan studi di NPUST Taiwan. Jadi ini sangat berguna sekali teman-teman. Jadi ada free, mungkin teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk next ke depannya bisa lebih berhasil dalam menyusun karya dan mendapatkan juara. Oke, mungkin sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila mungkin saya menjelaskannya terlalu cepat ya teman-teman, mohon maaf. Jadi mungkin ini sudah saya kembalikan kepada kakak moderator. Mungkin ada sesi tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Andre Kurniawan Pratama atas pemaparan materinya. Wah, sangat luar biasa ya teman-teman. Dari pemaparan materi yang pertama, siapa itu pemenang, gimana kita biar bisa menang pada suatu lomba, di mana tadi ada tiga ya Kak ya. Ada ide yang futuristik, kemudian kita juga harus berlandaskan iptek, dan juga karya kita itu harus memiliki urgensi ya Kak ya. Terus untuk presentasi pada saat lomba, kita juga harus memaparkan apa keunikan, kemudian kemudian apa contoh nyata, kemudian eh, disertai data-data dari karya-karya kita agar kita dapat meyakinkan juri bahwa karya yang kita bawa itu layak untuk menang. Nah, terus kita juga bisa membawa ataupun membuat prototipe yang mana tadi dijelaskan bisa menjadi poin plus ya Kak ya pada saat lomba. Kemudian di sini untuk prototipenya itu ada tiga macam tadi. Ada yang produknya, kemudian ada yang peta konsepnya, dan juga sampel. Nah, terus tadi juga dipaparkan pada saat kita presentasi, kita harus memperhatikan pola presentasi kita, kemudian gerakan tubuh kita pada saat presentasi, dan juga gaya bahasa yang kita gunakan. Dan tadi yang terakhir untuk proposal bantuan keuangan, tadi dijelaskan bahwa setiap universitas itu memiliki aturan yang berbeda-beda, di mana untuk pendanaannya kita harus menanyakan terlebih dahulu kepada akademik ataupun ke fakultas terlebih dahulu. Kemudian untuk pencairan pendanaannya kita harus mengikuti format proposal kampus yang ada ataupun kita mengikuti dari eh, lembaga penyelenggara lombanya. Kemudian kita juga perlu mempunyai dosen pembimbing dan juga eh, kita menentukan, kita harus mencari informasi apakah universitas itu sudah masuk PTNBH atau PTNBLU. Dan juga tadi ada sedikit ini ya Kak ya, untuk proses kita lomba, kita juga harus melibatkan doa, baik meminta doa restu kepada orang tua kepada ataupun kepada Tuhan kita masing-masing. Nah, terus selanjutnya sebelum kita menutup webinar pada malam hari ini, silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada pemateri kita. Jadi pada sesi tanya jawab ini kita akan membagi menjadi dua sesi di mana masing-masing sesinya kita eh, mempersilahkan tiga orang penanya dan sebelum masuk ke sesi tanya jawabnya, izin konfirmasi terlebih dahulu kepada Kak Andre, apakah pertanyaannya akan langsung dijawab atau ditampung dulu, Kak? Saja kak. Oke, langsung dijawab. Baik, kepada teman-teman, pada sesi pertama tanya jawab ini, silahkan yang ingin bertanya bisa langsung menggunakan fitur raise hand. Oke, baik, di sini sudah ada beberapa penanya. Baik, silakan kepada Kak Revaldi Gimnastiar. Silakan Kak, boleh di on mic ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Perkenalkan saya Revaldi Gimnastiar, asal dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Izin bertanya kepada pemateri,
mau izin bertanya Kak, tadi disampaikan bahwa pada saat presentasi itu kita akan nanti bisa menjelaskan dan menekankan terkait dengan prototipe yang kita akan buat nantinya. Nah, pertanyaan saya di dalam keterangan dari panitia juga diwajibkan untuk membuat slide PowerPoint gitu Kak. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah pada saat presentasi nanti fokus kita itu adalah menjelaskan terkait dari PowerPoint kita atau justru lebih cenderung ke prototipenya atau eh, bagaimana sih pembagian dari menjelaskan itu Kak antara PowerPoint-nya dan juga prototipe yang kita gunakan gitu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Rivaldi. Silakan Kak Andre boleh langsung dijawab, Kak. Ini baik, terima kasih Revaldi atas pertanyaan. Jadi, bagaimana sih kira-kira ketika presentasi itu kita fokus ke prototype atau fokus ke PPT? Ya, tentu saja teman-teman itu harus fokus ke PPT karena itu yang sudah teman-teman tulis dan itu sudah teman-teman kumpulkan. Lalu fungsi prototype ini bagaimana? Nah, jadi teman-teman kan di sini berkelompok ya. Mungkin ada yang individu, kalau yang individu ya bekerja lebih keras, kalian harus berarti mengakomodisir dari dua kegiatan sekaligus. Kalau teman-teman itu berkelompok, itu yang presentasi itu mungkin cukup satu atau dua orang aja, nggak usah banyak-banyak. Yang sisanya itu ngapain? Sisanya memperagakan prototipe. Misal kalau prototipenya itu sebuah alat, itu sisanya itu memperagakan. Mungkin yang dua ngomong, sisanya memperagakan. Itu kan tidak menjadi sebuah masalah begitu teman-teman. Terus atau mungkin kalau prototipe kalian website nih teman-teman, dan kalian sudah punya websitenya, websitenya itu udah jalan, udah bisa diklik-klik, kalian tinggal bawa aja tablet atau iPad. Mungkin kalau Dewan Juri berkenan untuk melihat-lihat, kasih saja kepada Dewan Juri. Kalau mungkin Dewan Jurinya sibuk nilai, nah salah satu dari teman kalian nanti ada yang sambil geser-geser. Jadi kalian presentasi, satunya itu geser-geser halaman dari website kalian. Jadi harus ada namanya pembagian job desk teman-teman kalau kalian berkelompok. Nah, kalau kalian sendiri bagaimana? Jadi aku juga pernah sendiri teman-teman waktu di MEC 7 karena aku bukan ada juara 1 sama 2 sama 3. Nah, yang di juara 3 itu aku presentasi sendiri dan saat itu aku membawakan ide mengenai Moritek atau cookies dari Moringa gitu. Nah, itu aku sebelum presentasi itu aku bagiin prototipe dulu teman-teman. Jadi posternya aku bagiin dulu, habis itu aku naik panggung, aku ngomong. Jadi time-nya tuh aku bagi gitu. Pokok intinya kalau teman-teman itu berkelompok, itu harus ada pembagian job desk. Siapa yang megang prototipe, siapa yang presentasi untuk menjelaskan kepada dewan juri. Begitu. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah menjawab Kak. Terima kasih. Oke, baik. Lanjut ke penanya kedua kepada Kak Walid Farhan Prima, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Walid Farhan Prima Pratama. Saya dari jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Semarang. Izin bertanya, Kak, untuk di event ini, kemarin kan saya coba baca kalau waktu presentasi itu ada di kurang lebih 4 menit ya. Nah, dengan apa yang tadi, poin-poin apa yang tadi disampaikan oleh Kakak dan wajib untuk disampaikan saat presentasi, itu kan kurang lebih pasti membutuhkan waktu yang cukup panjang dan juga di situ kita juga eh, ada buat maparin prototipe begitu kan Kak. Nah, bagaimana kita bisa manajemen waktu dengan baik untuk presentasi ini, namun poin-poin penting tentang apa yang akan kita sampaikan ke Dewan Juri itu tersampaikan secara maksimal begitu. Terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih ya, Walid. Jadi mengenai bagaimana caranya agar kita itu bisa lebih maksimal, itu teman-teman jangan cuma berpikir bahwa yang 4 menit itu kalian aja. Semuanya kan juga 4 menit nih. Jadi berarti semuanya itu sama-sama sedang memiliki hambatan dengan waktu yang sedemikian rupa, harus bagaimana cara meyakinkan dewan juri. Dan mereka tentunya juga punya data-data yang banyak kan. Nah, kuncinya itu adalah
bagaimana kalian itu menyusun narasi presentasi. Kalau tujuan kalian adalah meyakinkan dewan juri mengenai data, banyakin datanya. Jadi di narasi kalian itu nggak usah bertele-tele banyak penjelasan umum, banyakin jelasin data, 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 data. Tapi kalau tujuan kalian adalah meyakinkan juri, misal tentang ekonomi, meyakinkan tentang ini tuh bagus. Nah, boom aja. Keunggulannya apa? Keunggulannya apa? Keunggulannya apa? Jadi buat narasi yang persuasif, sepersuasif mungkin. Dan prototipe itu teman-teman, itu fungsinya adalah menopang, bukan sebagai alat utama. Alat utama dalam presentasi itu adalah bagaimana apa yang kalian ucapkan, apa yang keluar dari mulut kalian, kata-kata apa itu adalah alat yang paling utama. Sedangkan prototipe ini adalah hanya menjadi validasi pendukung. Jadi misalkan nih, kalian membuat aplikasi terus kalian presentasi. Kalian nggak wajib menunjukkan ini caranya login, ini fitur-fiturnya. Kalian tidak wajib menceritakan seperti itu. Itu nggak cukup dalam waktu 4 menit. Ya udah, kalian ngomong secara persuasif atau kalian menjelaskan bahwasanya ini tuh bagus gini gini gini. Terus prototipenya diapain? Kalau misalkan dewan juri nggak berkenan untuk buka sendiri, ya udah kalian pencet-pencet aja, tunjukin ini tuh bisa loh, itu bisa seperti ini. Jadi kayak menunjukkan bahwasanya aplikasi kalian tuh udah jalan gitu. Terus kalau misalkan prototipe kalian itu adalah cookies, terus dan udah jadi, mungkin bisa kalian fotek di depan dewan juri, bisa ditunjukkan komposisinya, bahan-bahannya, gitu. Jadi kunci utama dalam memenangkan itu adalah bagaimana apa yang kalian ucapkan, narasi yang kalian buat itu seperti apa. Prototipe itu hanya menjadi salah satu validasi yang bisa menguatkan bahwasanya memang kalian itu bisa meyakinkan gitu. Apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, baik. Selanjutnya untuk penanya ketiga pada sesi pertama, silakan kepada Kak Celsus Hadi Rama Lalu. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya mohon maaf karena saya tidak bisa buka kamera. Ada kendala di kamera saya dan tidak bisa tampilkan background. Seperti itu. Dari yang saya dengar tadi dari penyampaian pemateri, jadi rata-rata kan hampir setiap lomba itu memang urgensi atau hal yang ingin ditampilkan adalah prototype. Ketika bicara soal gagasan, ya, apa misalnya ketika bicara soal kurikulum atau satu sistem, apakah itu harus selalu berfokus pada yang namanya prototype? Ketika misalnya saya membawakan suatu gagasan yang bertujuan untuk merubah suatu sistem, apakah dalam ide yang saya terapkan itu, ya ide yang saya jadikan suatu karya ilmiah, suatu esai, apakah perlu saya buatkan dalam bentuk prototype juga? Gitu. Karena bagi saya begini, untuk misalnya, karena bicara soal gagasan itu artinya bahwa kita melihat bagaimana yang paling penting adalah dia punya keberlanjutan ke depannya. Jadi yang saya ingin tanyakan tadi mungkin itu, apakah memang di setiap ide gagasan itu harus berkaitan dengan suatu prototype atau suatu hal yang memang bisa dilihat nyatanya. Kalau misalnya kita bisa bicara soal pendidikan misalnya, saya bicara soal sistem pendidikan. Oh, apakah saya harus membuat aplikasi atau prototype seperti itu? Atau bagaimana seharusnya ketika misalnya yang saya kaji adalah permasalahan dari suatu ide pendidikan, permasalahan dari suatu sistem pendidikan itu. Ya, bagaimana saya harus bisa menjelaskan itu? Hal apa yang bisa saya yakinkan terkait itu? Bahwa saya melihat bahwa ini adalah suatu problem dalam suatu pendidikan. Dan ketika saya melihat yang ada di dalamnya, yang dijelaskan semua itu adalah bagian dari pendidikan, isi dari dalam pendidikan itu. Karena bagi saya begini, percuma ketika ada prototipe ada ide, tapi tidak ada penerapan dari prototipe itu sendiri kan tidak ada guna. Bukankah uh, itu adalah suatu pemikiran yang menurut saya punya kecerahan yang bagus, punya nilai keberlanjutan ke depannya. Jadi dari saya mungkin itu saja, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Hadi atas pertanyaannya. Oke, jadi bagus sekali ya pertanyaannya mengenai bagaimana kalau yang saya tawarkan itu adalah sebuah pemikiran. Nah, tadi kan saya sudah sebutkan bahwa jenis prototipe itu ada 3. Yang pertama final product, kemudian sampel, dan juga peta konsep. Nah, jadi jenis atau pemikiran ini berada di peta konsep, Kak Hadi. Nah, sekarang pertanyaan adalah, apakah dengan waktu 4 menit itu Kak Hadi itu benar-benar bisa yakin, bisa memasukkan apa yang Kak Hadi pikirkan agar masuk ke pikiran Dewan Juri? Tentu saja itu sangat sulit
dan harus membutuhkan kata-kata yang bagus, harus membutuhkan konsep yang matang agar dalam waktu yang singkat itu apa yang menjadi pikiran Kak Hadi itu bisa masuk ke pikiran dewan juri. Oleh karenanya tadi ada namanya prototipe peta konsep. Kan namanya ada pemikiran, suatu pemikiran tentang konsep atau tentang fenomena, itu ada yang namanya kerangka berpikir. Nah, itu bisa menjadi prototipe. Jadi Kadi bisa mencetak kerangka berpikirnya dalam bentuk bagan ataupun dalam bentuk apapun, itu nanti dikasihkan kepada dewan juri. Jadi misalkan dalam waktu 4 menit itu dewan juri nggak bisa menangkap apapun atau hanya menangkap sebagian dari penjelasan kita, masih ada kerangka berpikir yang kita kasihkan untuk dibaca. Kemudian kenapa kok nggak kita kasih poster aja? Apakah poster kita itu sudah simple, artinya to the point, atau poster kita itu masih memuat banyak? Itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi kalau kita membawa kan ide sebuah pemikiran atau sebuah bagaimana kita merevolusi sesuatu yang mungkin sekarang dianggap masih kurang tepat, bagaimana caranya agar menjadi tepat, itu perlu namanya bagaimana sesuatu yang kita pikirkan itu bekerja. Dan itu gak bisa kita jelaskan dalam bentuk ucapan hanya dalam 4 menit. Itu sangat kurang. Tentu saja kita masih butuh media pendukung yang bisa ketika nanti mungkin dewan juri lupa atau dewan juri kan punya batas fokus ya. Jadi mungkin kita cuma presentasi 1 kali, tapi dewan juri kan nggak cuma mendengarkan kita, dewan juri itu mendengarkan banyak sekali peserta. Dan tentu saja setiap dewan juri itu memiliki batas fokusnya masing-masing. Ya kalau waktu kita presentasi dewan jurinya lagi fokus-fokusnya, kalau pas nggak lagi fokus. Nah itu kan bisa menjadi sebuah pertanyaan juga. Oleh karenanya kenapa prototipe itu sangat membantu atau seperti peta konsep itu. Jadi kalau misalkan dewan juri itu lagi kurang fokus saat kita presentasi, dia masih terbantu dengan apa yang kita bawa itu peta konsep tersebut. Mungkin itu buat Kak Hadi. Oke Kak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasan dari pemateri kita, dari 3 penanya tadi. Kita lanjut ke sesi kedua untuk sesi tanya jawab. Silahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand. Baik, di sini ada Kak Minka Rizky Febritama. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk sesi tanya jawab yang kedua kepada Kak Minka Rizky Febri Tamas, silakan. Atau kita langsung skip nih ke peserta selanjutnya. Kak Minka ada? Cek cek. Iya Kak, Silakan. bentar. Baik. Baik, mungkin jika ada kesalahan jaringan ataupun kendala yang lain, kita lanjut ke Kak Adi Rianto terlebih dahulu ya. Silakan Kak Adi Rianto. Oke, Kak, izin tidak bisa open kamera karena laptopnya tadi jatuh kesenggol. Oke, tidak apa-apa. Silakan Kak. Akan nama saya Dirianto dari Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Dr. Supraon Malang. Nah, pertanyaan saya itu tentang pendanaan. Nah, kan tiap apa universitas atau perguruan tinggi itu memiliki aturan masing-masing. Tetapi
saya ikut lomba apa yang rating di sini itu tidak ada pemilih. Alhasil saya langsung menghubungi sekretaris Kaprodi dan alhamdulillahnya itu dapat spek yang bagus. Nah kata beliau itu ya udah apa bikin aja proposalnya nanti baru di orangnya yang akan ngajuin ke tingkat fakultas. Sebelumnya itu ikut di UMS kan harusnya itu yang dibayarkan ke saya ya dana rembes kan biasanya kan rembes kan. Nah kan saya bayar dulu yang harusnya itu dibayarkan ke saya itu 990 tapi alhamdulillahnya itu dilebihin 1.100.000. Nah, kira-kira itu misalkan di UMS belum menang terus di sini apa yang di rating 7 ini dapat juara apakah aku harus melanjutkan ikut lomba lagi atau bagaimana sih? Maksudnya aku kayak bingung gitu maksud mau ikut maju lomba atau enggak terus kan saya ikut lomba juga di Malang kan yang diselenggarakan Nusantara Muda sama Pelita itu kan Pelita lolos. Nah untuk Nusantara Mudanya itu belum tahu. Nah sedangkan saya juga nggak mungkin dua-duanya itu ngajuin. Kira-kira misalkan saya ngajuin dua proposal dalam satu lomba apa dalam satu hari dua lomba itu bagaimana sih menurut Bapak? Oke, baik. Terima kasih, Adi. Jadi, kalau di fakultasku sendiri di UB itu jadi gini nih. Kalau misalkan kompetisi itu berlangsung di tempat yang sama, di hari yang sama, itu satu, Bu. Jadi dirangkap aja. Jadi nggak nggak bisa mengajukan dua. Kemudian untuk bagaimana pendanaannya itu biasanya disamaratakan. Jadi misalkan nih yang ke Jogja Wisnu nggak cuma kamu, jadi ada tim lain. Jadi timmu sama tim lain itu nanti kemungkinan akan mendapatkan pendanaan yang sama. Jadi kalau di fakultasku seperti itu. Lalu kalau misalkan kamu nanti ikut lomba di tempat yang sama, terus kamu mengajukan dua ini dua proposal itu sebenarnya nggak masalah jika memang bayarnya dua kali. Kalau bayarnya cuma satu kali, terus satunya dari mana? Kan nggak mungkin satu nota yang sama kamu serahkan ke fakultas dan itu nanti akan malah memperburuk citra kamu. Ini LPG-nya nggak beres, akhirnya kamu next-nya nggak bisa ngajuin atau kurang dipercaya. Jadi kalau memang eventnya itu sama, tempatnya sama, itu satu aja dirangkap. Kecuali kalau memang mungkin dari Capai Cita dan Nusantara Muda itu mengadakan event di tempat yang sama, kamu lolos dua-duanya dan dua-duanya wajib bayar. Nah, itu bisa kamu ajukan dua proposal karena memang harus bayar dua kali. Tapi kalau bayarnya cuma satu kali ya kamu bayar pakai satu proposal aja begitu. Mungkin ada yang kurang jelas atau ditanyakan lagi, Adi? Terima kasih. Oke, baik. Oke, bagaimana Kak Adirianto sudah terjawab ya pertanyaannya? Ya, terima kasih ya. Oke, baik mungkin lanjut ke Kak Minka tadi. Gimana Kak? Sudah bisa? Atau jika tidak bisa untuk on mic, bisa menulis pertanyaannya di kolom chat aja Kak. Mungkin ada lagi satu penanya. Oh ini ada dari Kak Haikal Pramudia. Silahkan Kak Haikal. Oke, terima kasih kepada kakak moderator dan kakak materi. Di sini pertanyaan saya itu berupa tentang syarat dan ketentuan yang diberikan oleh panitia Latin. Di sini syarat dan ketentuan itu yang dimana peserta finalis diwajibkan untuk membawa poster. Nah, pertanyaan saya di sini itu bagaimana sekiranya tuh desain ataupun isi ataupun pesan yang dapat kita sampaikan atau yang dapat kita tuangkan ke dalam poster ini yang dimana waktu yang diberikan itu cukup singkat ataupun sangat singkat. Nah, yang dimana itu bagaimana supaya poster ini sudah mencakup semuanya dalam waktu yang sangat singkat tersebut. Dan bagaimana kita bisa meyakinkan dewan jurinya ini bahwa itu apa yang dalam poster ini sudah bisa tercapai. Nah, saya ingin pertanyaannya ini dijawab dengan
Semisalnya itu posternya tuh di bidang sains ataupun di bidang sosial humaniora. Sekian, terima kasih. Baik, Haikal, terima kasih. Jadi memang poster itu sangat menentukan. Hal pertama yang wajib diperhatikan oleh semuanya, kalau nanti presentasinya pakai poster, jangan sampai poster kalian itu nggak HD, artinya burek. Nah, itu menjadi masalah yang utama. Karena juri-juri kan mungkin ada yang muda, tapi kan ada yang sepuh juga ya. Nah, itu kan nanti penglihatannya juga masih agak berkurang. Nah, itu akan menjadi masalah yang sangat besar sekali. Karena nggak bisa membaca poster kalian, terus bingung, mungkin waktunya sangat singkat terbatas, akhirnya endingnya bingung apa yang ingin disampaikan. Nah, jadi yang pertama wajib kalian perhatikan adalah jangan sampai poster kalian itu memiliki resolusi yang sangat buruk. Jadi pastikan tulisannya jelas, printernya bagus. Kemudian apa isinya posternya? Itu yang pertama, jangan ada kalimat yang panjang-panjang. Jadi saya satu sering menemukan teman-teman itu ketika presentasi poster, itu kalimatnya panjang-panjang. Itu bahkan kalian sendirian di dekat posternya itu kalau mau membaca itu harus membaca aja harus melihat sepersekian detik, harus melihat banyak, nggak cuma sekali lihat bisa paham itu nggak, kalian harus melihatnya secara terus menerus untuk bisa membacanya, apalagi juri yang agak berjauhan gitu. Jadi pastikan apa yang ada di poster kalian itu adalah poin-poinnya aja, hal-hal pentingnya aja. Kemudian sosial humaniora dan saintek. Nah, sebenarnya tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan ya teman-teman, baik sosial humaniora ataupun saintek. Posternya itu yang pertama desainnya juga harus bagus. Kemudian kalau memang kalian menciptakan produk, produknya harus ditampilkan di situ desainnya. Kemudian kalau memang kalian itu menciptakan makanan, ya kemasannya ditampilkan, menciptakan alat-alatnya ditampilkan, atau kalau kalian menciptakan peta konsep yang seperti Kak Hadi tadi, ya peta konsepnya digambarkan di poster tersebut dengan resolusi yang sangat bagus. Jadi untuk sebenarnya untuk soshum ataupun saintek itu mungkin ya, kalau saintek ada tambahan ini kali, apa itu, citasi atau kutipan-kutipan jurnal, itu nggak apa-apa. Jadi tidak ada terlalu perbedaan signifikan karena perbedaannya itu adalah di apa yang kita ucapkan ke dewan juri. Oke, Terima kasih, bagaimana Kak. Kak Haikal? Sudah Oke, terjawab? sudah, Kak. Oke. Oke, di sini ada masuk di kolom chat, Kak. Satu penanya dari Kak Cindy Dwi Novianti. Selamat malam, Kak, katanya. Saya Cindy dari Politeknik Negeri Jember. Izin bertanya, jika yang outputnya berupa buku panduan dan sebagainya, bukan berbentuk prototipe teknologi atau inovasi, bagaimana strategi presentasi dan menjelaskan hasil dari esai untuk meyakinkan para juri? Apa saja yang harus kami bawa dan persiapkan? Ya, baik, terima kasih Cindy atas pertanyaannya. Jadi kalau kalian endingnya adalah sebuah modul atau sebuah buku pedoman, buku panduan, ya di bawah bukunya, terutama itu, kalau kira-kira bukunya tuh tebel Kak, bukunya tuh panjang ataupun bukunya itu sangat banyak, nggak mungkin juri itu bisa membacanya. Kalian ringkas hal-hal yang penting ataupun hal-hal yang menjadi poin kekuatan kalian gitu. Nah, jadi memang seperti saya sebutkan tadi, prototipe itu nggak harus berupa inovasi teknologi. Kalian membawa buku, kalian membawa print-printan, peta konsep, kalian membawa print-printan poster, itu juga sudah bisa dikatakan prototipe, teman-teman. Jadi kalau memang nanti endingnya adalah membuat modul, membuat buku pedoman, ya dibawa bukunya. Kalau bukunya dalam bentuk digital, oke, malah lebih bagus itu. Kalian bawa tab, itu bukunya bentuk digital, nanti jurinya tinggal slide-slide di tab, itu malah oke, jurinya tidak akan terlalu membosankan gitu. Terus kalau mungkin jurinya kurang berkenan membuka sendiri-sendiri, ya kalian yang membukakan di sampingnya presentasi, satu orang membawa tab sambil nge-slide bukunya. Jadi jangan sampai kalian endingnya adalah buku pedoman, tapi buku pedomannya nggak ada. Jadi ini lucu jadinya. Saya punya ide membuat buku pedoman. Buku pedomannya mana? Belum jadi, masih cuma ide aja. Nah, boleh, boleh aja. Tapi apakah juri yakin? Ya tentu saja itu menjadi pertanyaan. Kan tugas kalian adalah meyakinkan dewan juri bahwasanya ide kalian itu bagus. Jadi
membawa prototipe ataupun enggak itu sebenarnya bukan sebuah kewajiban, tapi kalau kalian membawa artinya kalian lebih siap untuk meyakinkan dewan juri begitu. Oke, bagaimana Kak Cindy? Sudah terjawab ya Kak ya? Oke, baik. Berhubung waktu untuk sesi tanya jawabnya sudah berakhir, jadi untuk teman-teman yang belum bisa bertanya kepada pemateri kita pada sesi webinar kali ini, bisa banget nih untuk langsung DM ke IG pemateri kita gimana nih Kak? Ya, baik. Bagi teman-teman yang mungkin ada sedikit pertanyaan ataupun mengenai bagaimana eh, tipsnya untuk bisa menangkan kompetisi selanjutnya, mungkin bisa di DM IG saya yang ada di slide depan tadi, yaitu Andre dot strip PRT, memang agak ribet ya teman-teman. Atau mungkin bisa scan aja teman-teman di tadi ya di PPT terakhir itu ada grup mentoring. Nah, di situ juga sudah ada nomor saya. Jadi mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan bisa chat lewat WA saya. Kemudian di situ juga ada ya ini nomor admin di mana nanti akan menghubungkan teman-teman dengan mentor yang berasal dari Taiwan itu. Jadi silakan bergabung karena ini free teman-teman. Oke, baik. Terima kasih. Kita sudah di penghujung acara. Saya ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Andre Kurniawan Pratama atas waktu, ilmu, dan juga pengalaman yang telah dibagikan kepada kita semua. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman peserta yang masih stay sampai di akhir sesi ini. Dan juga semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini memberikan manfaat dan juga menambah pemahaman kepada kita semua. Nah, sebelum menutup webinar kita pada malam hari ini, kita ada sesi dokumentasi akhir. Jadi, mohon kepada teman-teman peserta bisa eh, on cam terlebih dahulu ya. Kalau bisa semua peserta ya. Baik, silakan teman-teman yang belum on cam, dipersilakan on cam terlebih dahulu. Oke, baik untuk sesi dokumentasinya. Kita mulai ya, teman-teman. Satu, dua, tiga. Baik, untuk slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, ini yang terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Sudah. Oke, baik. Nah, untuk informasi terkait teknis perlombaan Letin 7, nanti bisa menghubungi admin WhatsApp Letin apabila ada yang masih belum dipahami. Untuk sesi webinar pada malam hari ini kita cukupkan sampai sini. Terima kasih kepada semua peserta yang telah mengikuti kegiatan ini hingga selesai. Mohon maaf apabila selama pelaksanaan
terdapat kekurangan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.